Perempuan itu kalau punya masalah tidak perlu solusi. Perempuan kalau punya masalah hanya perlu didengar. Dan yang luar biasa perempuan itu ajaib, didengar saja sudah solusi. Ajaib kan? Tetapi apa yang Anda lakukan? Anda menawarkan solusi pada pasangan Anda yang tidak dibutuhkan. Karena pasangan Anda tidak butuh solusi dan nasihat Anda. Yang dibutuhkan cuman didengar. Gitu aja kok. Laki-laki itu paling tidak suka dinasihati oleh pasangannya. Laki-laki itu hanya bisa dinasihati satu oleh orang tuanya, itu pun kalau teladan bagi dia. Yang kedua oleh gurunya. Makanya kalau suami-suami kalian macam-macam, kasih tahu saya aja. Gak usah kalian nasihati. Ya berantem, karena hasil riset neuroscience, ini hasil riset loh, bukan pengennya saya. Karena laki-laki itu gara-gara tidak punya corpus calomus, otak kiri dan otak kanannya, maka laki-laki itu antara logika dan rasa tidak nyambung. Jangan paksa laki-laki harus punya rasa seperti kalian perempuan. Karena memang ditakdirkan oleh Tuhan berbeda untuk dipasangkan. Lah kalau Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sama cara berpikirnya, gak lucu dong. Sama aja kalian beli sendal kiri-kiri. Atau beli sendal kanan-kanan, kan gak lucu. Betul gak? Nah menjadi lucu. Karena memang diciptakan Tuhan berbeda. Jadi yang menciptakan perbedaan bukan kami kaum laki-laki, bukan kalian kaum perempuan. Tuhan menciptakan perbedaan karena kita akan dilatih untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Gitu aja kok repot. Ini karena nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya. Makanya kalau laki-laki bermasalah, kasih tahu saya. Gitu aja. Susah, WA aja. Gampang kok. Jangan dinasihati sama kalian. Nah, akibat tidak punya corpus calomus, maka laki-laki itu kalau punya masalah tidak mau dibantu apalagi oleh pasangannya. Karena dia ingin bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena gengsinya tinggi. Nah gengsi tinggi bukan maunya dia. Itu karena memang semesta menciptakannya seperti itu. Jadi tinggal tahu caranya aja kok. Ini ngerti gak saya bicara? Ya, kalau ngerti saya teruskan. Pokoknya judulnya hari ini ngomel. Nah, yang gagal di rumah tangga akan gagal dalam kehidupan yang lebih luas. Jadi kalau gagal di rumah tangga jangan cerita toleransi di luar Anda. Jangan cerita harmoni di luar. Anda itu di rumah aja udah gagal, apalagi di luar. Tapi banyak yang teriak-teriak di luar, apa di dalam sendiri, bok-brok. Ini masalah. Ini belum apa-apa kajian kita hari ini, ngomelnya baru sedikit. Nah, mengapa ini penting? Ini saya bicara hari ini agak sedikit filosofis ya. Anggap ini kuliah buat S3. Tahu S3? Sudah sangat sepuh. Jadi kalau kuliah untuk S3 itu kecepatannya dikurangi 5 km per jam. Harus diulang-ulang gitu. Beda dengan kuliah S1 ya. Baik ya. Jadi inilah pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Perhatikan saya, moderasi itu dari kata moderator. Moderator itu penengah. Makanya kalau ada diskusi harus ada moderator supaya diskusinya teratur. Moderasi berarti titik tengah. Nah kata moderasi ini dari bahasa Inggris. Tetapi kata moderasi ada dalam Quran. Ini bahasa Quran moderasi itu. Bahasa Qurannya adalah wasit. Wasato. Wasit. Wasaton. Makanya aku ciptakan kamu menjadi umat pertengahan. Jadi sebetulnya harusnya tidak ada yang ekstrim. Ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang ada itu adalah pertengahan. Nah di pertengahan itu namanya moderat. Nah ini buat agak kuliah dikit lah. Biar keren. Jadi mengapa pentingnya moderasi beragama di Indonesia? Sadari Indonesia ini heterogen. Sadari Indonesia ini tidak homogen. Indonesia ini majemuk. Beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam budaya. Nah keberagaman ini sebetulnya menjadi satu kekuatan. Kalau tahu cara mengolahnya. Tapi keberagaman bisa menjadi alat perpecahan. Kalau tidak tahu cara mengolahnya. Makanya perbedaan bukan untuk ditandingkan. Tapi perbedaan itu untuk disandingkan. Ada enggak? Kita menghadiri upacara pernikahan.
MC sudah mempersilahkan semuanya untuk masuk ke ruangan. Karena upacara pernikahan akan dimulai. MC menyampaikan sebetulnya pasangan ini berbeda. Jenis kelaminnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Maka yang berbeda ini akan ditandingkan. Ada nggak gitu? Bubar itu, upacara pernikahan. Nah yang beda ini akan disandingkan. Betul nggak? Didudukan di kursi pengantin yang indah. Kan begitu. Kan disandingkan, bukan ditandingkan. Betul nggak? Makanya saya belajar semua tradisi agama. Bahkan kemarin ketika saya diundang oleh Bante Damosudo, Damosubo di Jakarta. Saya dihadiahi begitu banyak ya kitab-kitab Buddha. Dan alhamdulillah selama Ramadan kemarin saya baca semuanya. Aduh, saya menangis. Saya berterima kasih, itu hadiah besar buat saya. Saya bisa belajar Dhammapada yang lengkap. Saya juga bisa belajar Dhammapada yang edisi singkatnya. Luar biasa. Saya belajar Tripitaka. Saya belajar ya banyaklah kitab-kitab yang diberikan pada saya. Ternyata tidak ada di situ yang namanya perbedaan. Ketika kita berpikir untuk menyandingkan. Tetapi menjadi sangat berbeda ketika dari awal kita sudah ingin mempertandingkan. Kalau mempertandingkan kan mana hebat, mana tidak hebat kan? Mana benar, mana salah kan? Kalau menyandingkan kan kita belajar. Dan begitu disandingkan saya menemukan titik temu. Ternyata esensi semua agama itu sebetulnya adalah sama, yaitu cinta kasih. Esensi ya, saya bicara esensi ya, bukan berbicara tentang upacara. Upacaranya silakan saja beda-beda, nggak masalah kok. Karena agama itu kok jalan. Kitab suci itu petunjuk jalan. Guru-guru suci itu penuntun jalan. Yang penting Anda punya jalan dan tekun di jalan Anda. Dan yang kedua, Anda bisa membaca petunjuk jalan Anda supaya Anda tidak sesat jalan, kan gitu saja. Maka disinilah perlu guru yang bisa menuntun jalan. Ada jalan, ada petunjuk jalan, ada penuntun jalan. Cukup? Nggak cukup, harus punya kendaraannya. Kalau sudah ketemu jalan, ketemu petunjuk jalan, ketemu penuntun jalan, satu lagi, Anda punya kendaraannya, kendaraannya harus hebat, kendaraannya harus kuat. Mana kendaraan? Ya tubuh Anda. Siapa kalau begitu supirnya? Pikiran Anda. Siapa penumpangnya? Jiwa Anda. Makanya supir sebelum mengendarai mobil, tanya dulu penumpang mau diantarin kemana. Ini nyupir aja terus, gak pernah nanya penumpang. Itulah kalian selama ini, nyupir aja terus sibuk dari pagi sampai sore. Tapi gak pernah tanya penumpang mau diantarin kemana. Kan itu masalah kita, betul gak? Iya. Kadang-kadang merasa jalan kita paling hebat, lalu nyalahin jalan orang. Ya orang yang sibuk mikirin jalan orang, kan dia gak jalan-jalan. Orang udah pergi kemana, dia masih di situ-situ saja. Betul gak? Iya. Kalian mau datang ke rumah saya, ya silakan. Mau lewat Lembang, boleh ke Sariwangi. Mau lewat Geger Kalong, boleh ke Sariwangi. Mau lewat Cimahi, boleh ke Sariwangi juga. Banyak jalan menuju rumah saya. Jadi banyak jalan tuh bukan hanya menuju Roma, salah. Kalian tuh bikin peribahasa kadang-kadang gak pernah mikir. Banyak jalan menuju Roma. Roma, tahu aja enggak? Kesana aja belum. Banyak jalan menuju rumah gue, gitu aja. Sederhana kok. Nggak usah mikirin Roma, tahu juga enggak. Paham maksud saya? Nah yang akan sampai di rumah kita yang tekun. Yang tekun. Yang gak mikirin jalan orang lain. Yang tidak merasa paling benar jalannya. Makanya agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya lebih baik. Itu jawaban yang sangat bijaksana. Paham maksud saya? Oke. Baik ya. Nah jadi moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam beragama secara moderat. Yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama tidak kaku dan tidak liberal. Tidak kaku tetapi juga tidak liberal. Ini yang disebut dengan jalan tengah. Ini saya kasih tahu. Ayo kita lihat semua pada saya. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Arab. Oke. Arab punya budaya enggak? Punya. Punya tradisi enggak? Punya.
Nabi Muhammad lahir di Arab, membawa ajaran namanya apa? Ajaran Islam. Nah, waktu ajaran Islam itu hadir di bawah Nabi Muhammad, apakah di Arab saat itu sudah ada kehidupan? Sudah ada tradisi? Sudah ada budaya? Sudah. Kemudian Islam itu menyebar ke semua negara, termasuk ke Indonesia. Pertanyaan saya, waktu Islam datang ke Indonesia, apakah di Indonesia punya tradisi? Apakah di Indonesia punya budaya? Oke, pertanyaan saya, apakah budaya dan tradisi Arab dengan Indonesia sama atau berbeda? Beda. Oleh karena itu maka hadirnya ajaran harusnya bukan menghapuskan tradisi dan kebudayaan. Hadirnya ajaran itu harusnya memperkokoh tradisi dan kebudayaan. Kan gitu. Yang lucu, banyak sekarang ini orang yang memerangi tradisi dan budayanya sendiri. Padahal yang dia bawa dari tempat lain juga bukan ajaran agama yang asli. Justru tradisi dan budaya dari negara lain yang ingin ditanamkan di tempat kita agar tradisi dan budaya kita luluh lantah. Kan aneh. Saya mau nanya, dulu Nabi Muhammad gosok gigi pakai apa? Pakai siwak. Dulu. Percaya nggak? Siwak di zamannya 1500 tahun yang lalu itu paling keren. Di zamannya. Setuju? Ya pasti Nabi Muhammad pakai yang paling keren dong di zamannya. Tapi Nabi Muhammad bilang, antum a'lamu bi umri dunyakum. Urusan peradaban di zaman antum mungkin berbeda di zaman anak, kata Nabi. Maka aku serahkan urusan peradaban pada antum. Karena sekarang sudah banyak merek sikat gigi. Ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft. Kan tergantung giginya. Dan sekarang semua gigi harus pakai siwak, kan repot. Pasta gigi juga ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft. Macam-macam orang yang melakukan riset untuk menimbulkan kenyamanan. Nah, siwak itu bukan ajaran. Itu tradisi. Itu teknologi yang berkembang saat itu di sana. Dan sekarang sudah ada dokter gigi, riset tentang gigi. Betul nggak? Macam-macam jenis sikat gigi. Bahkan macam-macam pasta gigi. Nah, kita mau kembali pakai siwak. Ya bau mulut. Ada maksud saya? Ini saya kasih tahu nih, saya kasih tahu. Kenapa ada orang yang bau mulut? Satu, giginya bolong. Dua, mungkin saja nggak bolong, tetapi banyak karang gigi. Tahu karang gigi? Karang gigi itu kan sebenarnya nempel di akar-akar gigi. Lama-kelamaan kan copot tuh giginya. Kenapa? Menurut saya sederhana. Karang gigi itu timbul karena kita tidak kenal susunan gigi kita, sampai kita nggak kenal sikat gigi yang tepat buat kita yang mana. Betul nggak? Pernah nggak mikir sikat gigi yang paling tepat? Ya itu kalau saya riset. Urusan sikat gigi pun saya riset. Gigi depan saya karena saya tidak rata, saya pakai yang ini. Yang bagian bawah karang gigi, ya supaya tidak ada karang gigi, saya pakai yang ini. Jadi sekali gosok gigi saya bisa 3 itu sikat giginya. Royal kan? Iya, tetapi akhirnya saya tidak punya gigi yang berlubang. Dan alhamdulillah ya tidak bau mulut. Coba pakai siwak semuanya. Ya tidak kesentuh, betul nggak? Nah, kita ini sampai sekarang tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Nabi di zamannya itu dianggap sebagai ajaran. Akibatnya jadi membabi buta. Makan di warung Padang ya pakai jari 3. Karena Rasulullah kalau makan katanya pakai jari 3. Lah yang dimakan korma. Ya berantakan kalian pakai 3. Udah nasinya banyak. Bare solok lagi. Lah ya bare solok itu ya nggak pulen kayak nasi Cianjur. Ya karena saya sering ke sana. Ya makanya supaya gampang dimakan maka dikasih kuah. 3. Kalian buka puasa kalau pakai kurma, wih sunnah. Padahal di Arab satu-satunya buah yang ada ya kurma.
Kalau Nabi Muhammad lahir di Cianjur atau di Lembang, mungkin sunahnya bukan kurma lagi, pisang. Ngerti maksud saya? Nah yang gini-gini tuh kan kadang-kadang kita nggak pernah mikir lagi, betul nggak? Dan kalian juga sama. Kalau buka puasa pakai kurma udah rasanya masuk surga aja. Yang nggak pakai kurma nggak masuk surga. Hah? Ini apa-apaan? Kita di negara tropis ya banyak. Pisang ada. Pepaya ada. Melon ada. Semangka ada, salak ada, apa yang nggak ada di sini? Di sana memang nggak ada, adanya cuma kurma. Kadang-kadang kita berlebihan supaya kurma kita jualannya juga laku, pakai nama Nabi. Jadi kurma Nabi, mahal-mahal juga dibeli, betul nggak? Padahal sakit gigi. Begitu masuk gigi berlobang, jedut, nah, kurma Nabi tetap aja bikin sakit gigi. Nah, kenapa saya harus bicara ini? Nah, ini supaya kekritisan kita mulai bangun. Karena di dalam Quran dikatakan, ya, ini Quran, bukan kata saya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah, Nabi Muhammad, uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Jangan lupa, belum selesai kalimat itu. Teladan tentang apa? Liman kana yarjullah. Cara untuk mencapai Allah. Titik. Cara mencapai Allahnya itu yang utama harus kita tiru. Yang lain-lainnya, yang tradisi, yang budaya sana, ya tentu saja sesuaikan dengan tradisi dan budaya kita masing-masing. Kata Bung Karno, kamu boleh Islam tetapi tidak mesti jadi Arab. Kamu boleh India, Anda boleh Hindu tetapi tidak mesti jadi India. Kamu boleh Kristen tetapi tidak mesti menjadi Israel. Ini karena kita tidak pernah paham esensi. Lihat saya semuanya. Esensi siwak apa? Kan supaya gigi bersih. Itu esensi. Nah, untuk mencapai gigi bersih kan metodenya bisa macam-macam. Tidak mesti harus selalu pakai siwak. Paham? Esensi Beckham adalah supaya sehat. Untuk sehat kan tidak mesti selalu harus bekam. Kalau Anda sudah bekam, rasanya udah sunnah. Masuk surga karena bekam. Dipijit orang kampung yang pinter ngurut kita. Gak sunnah. Begitu? Gimana sih? Ngerti maksud saya? Esensi Nabi Muhammad pakai baju apa? Esensinya. Supaya terlindungi kan tubuh kita. Betul gak? Supaya terlindungi tubuh kita. Dari apa? Dari angin. Supaya cantik tubuh kita. Menarik tubuh kita. Lebih jauhnya supaya tidak kelihatan aurat kita. Betul? Esensi apa itu? Esensi pakai baju. Nah orang sana bajunya begitu. Ya kita di sini bajunya berbeda. Yang penting esensinya sama. Ini lucu. Kalau saya pakai sarung di Arab, orang Indonesia ada yang menghina saya. Sarung dibawa ke sini, di sini jubah dong katanya. Ya orang sana pakai jubah, supir di sana pakai jubah kok. Supir aja di sana pakai jubah. Karena memang baju sana begitu. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Lihat nggak supir pakai jubah? Iya. Gitu. Nah kalau di sini pakai sarung, boleh nggak? Kan esensinya sebetulnya pakaian. Betul nggak? Nah kita ini kadang-kadang gak mikir esensi. Asal dari sana kita sebut ajaran. Sehingga tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi dan budaya. Saya menyampaikan ke teman-teman saya, semoga usianya berkah, dilimpahi rezeki yang berkah, melimpah dari segala arah tanpa batas. Diberikan ilmu yang berkah, keluarga yang berkah, dan lain-lain. Di hari ulang tahunnya. Gak ada yang aminin saya. Tapi begitu yang barokallahu fi umrik, amin. Gara-gara saya doa pakai bahasa Indonesia sepanjang itu gak ada yang aminin di WA. Tapi kalau barokallahu fi umrik saya ganti. Barokallahu fi umrik, amin. Oh ternyata doa harus Arab. Makanya cap kaki 3 ditulis Arab laku. Padahal cuma cap kaki 3 tapi Latin yang diarabkan laku. Pinter yang bikin cap kaki 3 itu.
Pokoknya kalau ada tulisan Arab, adem. Dikiranya yang bikin adem di perut itu Arab. Padahal sebetulnya zat kimia yang ada di cap kaki 3. Kan gitu, betul nggak? Iya. Iya, nyimpen duit aja kadang-kadang bingung kalian. Banyak yang nanya sama saya, ayah ini harus di bank mana? Kenapa? Bingung saya. Saya bilang, emang bank bedanya apa? Setahu saya sih bedanya kalau datang ke bank ini, selamat pagi, apa yang bisa ditolong Pak? Kalau datang ke bank itu, Assalamualaikum. Nah, bedanya kan begitu aja. Ya. Yang lain-lainnya kan sama. Kenapa bingung kan? Yang lain-lainnya kan sama, betul nggak? Iya. Tapi karena kita ini memang korban ya dari sistem yang pendidikan yang terkadang kita juga terjerumus, pikiran kita tidak cerdas. Nah mulai sekarang kita coba cerdaskan mana tradisi, mana ajaran. Jadi sebenarnya di Quran udah ada batasan. Yang harus dicontoh dari Nabi Muhammad itu cuma satu, liman kana yarjullah. Apa liman kana yarjullah itu? Adalah cara untuk mencapai Allah. Nah siapa orang yang berhasil mencapai Allah? Di dalam ayat itu dikatakan wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Maka di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Itu sukses. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang paling sukses siapa? Yang di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Kan di Qur'annya begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsir. Jadi ciri orang yang mengikuti Nabi sukses adalah bukan mengikuti pakaiannya, cara tidurnya, dan tradisi-tradisi yang lainnya. Tetapi dia bisa mengingat Allah dengan banyak. Itu Quran. Setuju apa tidak? Ya mau setuju, mau gak peduli saya. Tanya supaya kelihatan aja ini basa-basi. Jadi moderasi itu sebetulnya ajaran Islam. Ulangi ya. Moderasi itu bukan ajaran lain. Moderasi adalah ajaran Islam. Mari kita lihat. Istilah moderasi adalah sikap menengahi suatu masalah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi itu artinya pengurangan kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi itu adalah penghindaran dari keekstriman. Nah moderasi adalah suatu tindakan atau sikap yang mampu menjadi penengah. Penengah dalam bahasa Quran, wasit. Nah itu ngomongnya harus Arab, wasit. Nanti disalahin orang, ngomong wasit salah. Wasit. Makanya di sepak bola ada wasit. Bayangkan ya, kalau sepak bola nggak ada wasit. Betul nggak? Bahan sekarang, saya tadi malam nonton Barcelona lawan Frankfurt. Ada gol terjadi, gol. Nah sekarang itu pemain bola minta cek gol. Jadi ternyata wasit pun bukan segala-galanya. Bukan penguasa, wasit itu hanya penengah saja. Cek gol. Makanya Barcelona kalah 3-2. Karena satu golnya dianulir. Ada cek gol, keren tuh. Ada pelanggaran, wasit memutuskan begini, nanti cek dulu. Ada boleh cek pelanggaran. Betul gak handsball atau tidak? Jadi sekarang teknologi sudah membantu kan untuk bersikap yang adil. Keren banget itu. Kalah Barcelona 3-2. Nah di Indonesia belum biasa. Yang ini belum biasa kelihatannya ya. Belum biasa. Pokoknya keputusan wasit segalanya. Nah kalau keputusan wasit segalanya tidak jadi penengah tuh. Makanya dikembalikan wasit itu penengah. Kalau penengah itu berarti tidak berat sebelah. Kalau teknologi bisa membantu keputusan untuk memutuskan seadil-adilnya, harusnya gunakan teknologi. Nah sekarang di Eropa sudah pakai teknologi, keren. Kan itu mengurangi juga infiltrasi ya atau apa kepentingan pribadi, ya itu keren. Nah itu moderasi. Jadi moderasi itu selalu di titik tengah. Moderasi itu tidak pernah memihak sana sini. Moderat. Nah baik kita lihat sekarang di Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, dan demikian kami jadikan kamu umat yang menjadi penengah. Wa ja'alnakum umatan wasato. Agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi sebetulnya, mohon maaf ya, umat Islam ini memang ditakdirkan ya secara formal dalam kitab suci ini harusnya menjadi moderat.
harusnya menjadi penengah dalam segala hal. Jadi artinya kita ini ya jangan sampai keluar dari ajaran kita sendiri. Ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan, harus di titik tengah. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan supaya kita tetap di jalur titik tengah ini? Nah, itu yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, kita lihat dulu. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 28 surat ke-28 ayat 77 ya. Ini menegaskan kembali tentang moderasi dalam Islam. Kalau yang tadi kan jelas ya, wa jalnakum umatan wasato. Jelas bahwa kamu harus jadi umat yang pertengahan. Nah, di sini perhatikan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu suatu negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu yaitu dunia. Kalau bahasa Arabnya begini, wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kan begitu bahasa Arabnya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Lihat saya semuanya. Ini kalimat harus dicermati. Carilah pada apa. Makanya saya kasih tanda huruf besar. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi cari negeri akhirat di mana? Di mana? Pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Nah, ini kalimat perlu kecerdasan menangkapnya. Perhatikan saya. Wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi negeri akhirat itu kalau mau dicari kalian harus tahu alamatnya. Di mana alamatnya? Pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Apa sih yang Allah anugerahkan pada kita? Ayo, apa yang Allah anugerahkan pada kita? Yang paling utama apa? Yang paling utama kan diri kita. Diri kita ini, udah jelas ini milik kita. Di luar diri tidak ada yang milik kita. Yang paling utama yang milik kita, yang kita punya wewenang untuk mengelola kita sendiri adalah diri kita. Makanya sebetulnya kalau ingin mencari negeri akhirat, kuncinya di mana? Di diri kita. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu negeri akhirat. Jadi kalau mau mencari harus jelas dulu alamatnya. Nah, kita mau cari negeri akhirat. Kata Allah di mana? Pada apa yang aku anugerahkan padamu. Apa yang dianugerahkan Allah pada kita? Ini bukan? Gitu. Nah, cocok dengan hadis qudsi yang mengatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi, aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan kamu agar kamu bisa mengenali aku. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk mengenali Dia. Clear sampai sini? Oke. Jadi apa sih akhirat itu? Nah, ini pertanyaan harus ditanya dulu sebelum dicari. Kan kita disuruh untuk mencari negeri akhirat. Alamatnya sudah dikasih. Pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Pertanyaan berikutnya, apa sih negeri akhirat itu? Jangan hanya persepsi pribadi. Ayo lihat saya semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asal dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi asal dari Allah, kembali kepada Allah. Setuju? Setuju dulu? Setuju. Jadi asal kita dari mana? Dari Allah. Kembalinya kemana? Ke Allah. Akhirat itu bahasa Arab. Artinya adalah terminal terakhir. Akhirat itu artinya terminal terakhir. Lihat saya semuanya. Asalnya kita dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Terminal akhir kita? Allah. Nah, akhirat itu terminal terakhir. Berarti akhirat apa? Ya Allah, sederhana kok. Jadi akhirat itu apa? Allah. Jadi mencari negeri akhirat pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu kan sebenarnya mencari Allah. Dan Allah berulang kali mengatakan di Quran, aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bahkan kemanapun kamu pergi, aku tidak pernah jauh dari dirimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sebegitu jelas Allah ngasih alamat pada kita. Jangan keluar dari dirimu, carilah aku di dalam dirimu. Gitu. Awas, bukan berarti Allah ada di dalam. Hati-hati. Karena kalau kita mengatakan Allah ada di dalam, berarti Allah tidak ada di luar. Awas, ini mulai ngaji nih.
Karena kita sudah terperangkap oleh pikiran kita yang kadang-kadang dangkal pikirannya. Di lain sisi Allah mengatakan, aku meliputi segala ufuk. Jadi Allah di lain sisi mengatakan aku meliputi segala ufuk, meliputi seluruh semesta. Tapi Allah mengatakan aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Bingung kan bagi orang yang tidak cerdas? Ini Allah di luar apa di dalam? Di mana Allah? Di luar apa di dalam? Tidak di luar, tidak di dalam. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Tidak di kiri, tidak di kanan. Kalau kata-kata di, itu untuk ruang. Kalau kita berbicara ruang, berbicara materi. Sedangkan Allah melampaui ruang dan waktu. Laisa kamitslihi syai'un. Pusing-pusing gak apa-apa ya. Makanya Allah tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dipelajarkan. Bahkan beliau tidak punya nama. Tapi bisa ditemui. Ahli astronomi melihat bintang, pakai apa? Pakai teleskop. Apakah di dalam teleskop ada bintang? Ya bintangnya tidak dimasukkan ke dalam teleskop, tapi teleskop bisa melihat bintang. Ngerti? Ini gambaran sederhana. Jadi sebenarnya tubuh kita itu hanya sarana seperti teleskop untuk melihat Dia. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Maka siapa yang sudah menemukan Allah dalam dirinya, maka dia akan melihat kemanapun dia memalingkan wajah. Dia akan melihat wajahnya Allah di mana-mana. Walillahil masyriqi wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Ini kalau dikuliahkan jadi pusing. Makanya saya tidak pernah menjelaskan ini. Maka saya cuma mengajak para sahabat, ayo kita meniti ke dalam diri. Buktikan semua yang diomongkan menjadi pengalaman. Baru kita menjadi paham. Karena pemahaman hanya lahir dari pengalaman. Malam yazuk, lam ya'rib. Yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi paham dari pengalaman. Ayo lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Belum sampai pada kesimpulan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Ngerti sekarang? Setidak-tidaknya teorinya dulu. Oh, negeri akhirat itu. Terminal terakhir saya. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti akhirat adalah Allah. Itu dulu kesimpulan dulu. Karena kita kalau udah cerita akhirat itu jadi aneh-aneh. Cerita kehidupan ini, itu. Persepsi lagi. Makanya, udah tahu akhiratnya? Oke. Udah tahu alamatnya? Udah. Cukup? Belum cukup, kan harus tahu caranya. Itulah diutus para nabi, para rasul. Ngajarin cara untuk menemukan akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Oke, lihat saya semuanya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia ini. Ini keren kalimat ini. Karena apa? Manusia itu aslinya adalah makhluk spiritual. Manusia itu aslinya makhluk cahaya. Dibungkus oleh tubuh yang berasal dari material yang berasal dari bumi untuk berkarya di bumi. Jadi tugas kita di dunia ini adalah ngurusi dunia. Tetapi untuk ngurusi dunia kita dibekali oleh Allah nilai-nilai akhirat. Maka siapapun yang ngurusi dunia menggunakan nilai-nilai akhirat, nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ketuhanan, maka akan selamat dunia dan akhirat. Bagian dunianya dia dapat, bagian akhiratnya dia dapat. Siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia, tidak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Paham sekarang? Oke. Kenapa kok saya dunia gak dapat, Allah gak dapat? Sederhana kan jawabannya? Karena apa? Karena apa? Siapa yang mengejar dunia, dia gak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Siapa yang mengejar Allah, dapat dua-duanya. Dapat Allah dan dunia. Jadi tidak ada dapat salah satu.
Dapat dua-duanya atau enggak dapat dua-duanya. Jadi banyak yang ngajarin salah. Bagian kita bukan di sini katanya. Bagian kita mentar di akhirat. Di sini yang buat orang-orang kafir. Udah gitu yang disebut orang kafir adalah orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Keliru. Padahal kafir sendiri artinya adalah tertutup. Keyakinannya mau apa kalau masih tertutup ya kafir. Kan kafir sudah jadi bahasa Inggris, cover. Kalian tidur pakai bed kafir kok. Paham maksud saya? Ini perhatikan. Kok saya nggak dapat dunia? Akhirat pun masih hayalan. Harusnya dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Kan gitu hukumnya. Coba, kalau kita mengejar matahari, anggap aja matahari itu sumber cahaya. Berarti kita mengejar sumber cahaya, kan bayangan ikut. Tapi kalau kita mengejar bayangan, pasti meninggalkan matahari. Maka dunia itu disebutnya laibun walahbun. Dunia itu mimpi dan senda gurau. Dan siapa yang mengejar dunia, berarti dia mengejar bayangannya sendiri. Saya udah belajar fisika bertahun-tahun, gak bisa nangkep bayangan saya sendiri. Sedekat apa ini bayangan saya, gak bisa saya tangkap. Itulah dunia. Tapi kalau kita ngejar Allah dapat dua, Allah dan dunia. Kalau kita ngejar Allah, dunia ikut. Kalau kita ngejar dunia, Allah gak ikut. Ini rumus sederhana ya. Oke, jadi saya ingin mematahkan sebuah paradigma yang diajarkan banyak orang keliru. Katanya bagian kita mah bukan di dunia sini, bagian kita mah ntar di akhirat. Lah dunia aja belangsak gimana akhirat? Itu adalah hiburan buat orang yang putus asa. Dan harusnya dunianya sejahtera, akhiratnya bahagia. Paham maksud saya? Oke. Kenapa saya di dunia belangsak? Sederhana. Karena kamu mengejar dunia. Makanya kalau kerja, jangan cari uang. Lihat saya semuanya, kalau kerja jangan cari uang. Kerja udah aja, ya Allah, aku kerja di sini menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu pada orang-orang yang butuh pertolonganmu. Itu saja. Jadikan aku kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu. Itu aja. Kalau kita dapat uang, itu hadiah dari semesta, bukan tujuan kita. Itu aja dirubah ya, dikit-dikit. Praktekan, kalian akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena saya sudah membuktikannya. Saya kerja nggak cari uang. Ngapain cari uang? Uang dong harus cari saya. Enak aja. Kalian masih cari uang? Bodoh. Biarkan uang cari kita. Gimana caranya uang cari kita? Ya punya keahlian. Punya kemampuan. Betul? Iya. Gimana uang cari kamu? Sekolah enggak, punya keterampilan enggak, punya ilmu enggak. Bisa mijit enggak? Siapa yang bisa mijit? Kalian bisa mijit aja dicari uang. Coba bisa mijit. Posting aja di IG-mu itu. Mijit sejam. Langsung cenghar. Kayak bahasa Inggris. Udah. Pasti uang nyari kamu. Betul? Iya. Sederhana kok. Nah tetapi ada kalimat yang hebat di sini, perhatikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu ingin dapat dunia, kamu ingin dapat akhirat, dua-duanya kamu dapat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara berbuat kebaikannya harus seperti Allah berbuat kebaikan kepadamu. Itu syaratnya. Coba Allah berbuat kebaikan pada kita, ada keinginan gak? Gak ada. Allah berbuat kebaikan kepada kita karena kita baik sama Allah? Tidak. Yang baik dikasih nafas, yang gak baik dikasih nafas. Begitu cara Allah berbuat kebaikan. Tidak pernah memilih, tidak pernah memilah. Semuanya dibagi. Gitu gak kalian berbuat kebaikan? Gitu apa tidak? Jawab dong. Masa saya ngeceblek sendiri? Jawab dong. Gitu apa tidak? Ngaku. Karena kalau kalian berbuat kebaikan milih-milih.
Orang baik, kalian baik sama orang. Judes dikit, ntar loh. Gitu. Orang memusuhi kita, dimusuhi. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Jadi mekanisme melakukan kebaikan kita selama ini apakah sama dengan mekanisme Allah melakukan kebaikan pada kita? Sama apa tidak? Jawab. Nah kalau tidak itu penyebabnya. Kenapa Anda tidak dapat dua-duanya? Ini saya bedah dikit ya biar pada ngerti. Karena kalian kalau baca Quran kan kebanyakan. Satu hari satu juz. Iya kan? Iya. Sampai gak sadar yang dibaca itu apa. Kan yang penting pakai toa. Padahal baca itu buat kamu. Bukan buat orang lain. Orang lain juga punya kesibukan. Orang lain juga yang dengar kamu baca. Sama-sama gak ngertinya dengan kamu yang baca. Kamu aja merasa paling hebat kalau udah baca. Makanya kalau dibuka, nih satu ayat aja, satu ayat. Saya tanya, kalian ingin dapat dunia dan akhirat? Yes. Tahu caranya? Dikasih tahu caranya di sini. Caranya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara kamu berbuat baik harus seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Kalau itu kau lakukan, kau akan dapat dua-duanya. Jadi pertanyaan itu sekarang bisa dijawab. Kenapa saya tidak dapat dua-duanya? Lahirnya belangsak, batinnya juga belangsak. Luarnya mengerikan, dalamnya lebih-lebih. Kenapa? Sudah tahu jawabannya sekarang. Karena Anda melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada Anda. Jadi harus dicairkan seperti ini supaya ngerti. Sehingga keluar dari sini itu kalian bukan sekedar kenapa tadi dapat apa tadi ngaji? Dapat pahala. Kapan pahalanya? Entar di akhirat. Gimana sih? Mau aja gitu-gitu. Pahalanya kalian dapat di sini. Apa? Pencerahan. Ternyata saya tahu jawabannya. Selama ini saya tidak dapat dua-duanya karena saya melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Apa follow up-nya? Setelah ini saya akan melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Saya akan baik pada semua orang. Apakah orang itu baik atau tidak baik sama saya? Saya akan sayang pada semua orang. Apa itu keluarga saya atau bukan keluarga saya? Apakah ada kaitan dengan saya atau tidak ada kaitan dengan saya? Akan sayang pada semua makhluk. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan. Saya akan peduli pada semuanya. Saya tidak akan membeda-bedakan lagi. Seperti Allah berbuat kebaikan kepada saya. Gitu, keluar dari sini gagah. Paham maksud saya? Keluar dari sini, keluar mata merah. Teler. Ngaji sama ayah guru dapat apa? Ya guru ngomong apa ya? Begitu ada comro baru. Ya kalau ngaji pengen dapat comro aja, ya kalian juga dapat comro. Kalau ngaji pengen dapat lontong, ya dapat lontong juga. Masa begitu? Ketemu saya tuh mahal. Dan sekarang kan kalian tinggal ngikutin aja. Ya, tidak seperti saya belajar dulu. Saya belajar Quran itu aduh luar biasa sampai sakit kepala itu. Melihat hubungannya seperti apa, peta konsepnya seperti apa, koherensinya seperti apa. Karena gak mungkin satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Dan saya sudah menemukan koherensinya. Sehingga saya menyampaikan ini bukan sesuatu yang teoritis, tapi sesuatu yang sudah terjadi sebagai pengalaman pribadi saya. Karena orang beriman tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya. Ini sudah saya uji. Apakah saya pernah kehilangan rumah? Pernah. Apakah pernah kehilangan mobil? Pernah. Apakah saya pernah kehilangan uang? Pernah. Alhamdulillah. Ya. Miliaran, bahkan saya hilang emas kiloan. Saya perhatikan kenapa bisa begini. Dan itu adalah teguran yang luar biasa bagi saya. Makanya tidak ada kesalahan. Yang adalah pembelajaran. Saya ketemu jawabannya. Dari ayat ini jawabannya. Setelah saya praktekkan ayat ini, keren.
Oh ternyata saya melakukan kebaikan harus seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Itu aja kok, sederhana. Setelah itu dapat dua-duanya. Dapat lahirnya, dapat batinnya. Dapat fisikanya, dapat metafisikanya. Dapat dunianya, dapat akhiratnya. Kan akhirat belum ada Pak. Itu yang konyol. Akhirat sudah ada sekarang. Karena akhirat itu kan Allah bersama saya sekarang. Saya rasakan kehadiran setiap saat. Di sini, saat ini, sekarang. Dan saya tidak pernah terpisah dengan dia. Bahkan sekarang saya lagi ceramah seperti ini. Saya tidak bisa melupakan ingatan saya pada dia. Seperti yang dikatakan di Quran. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaakum. Apabila kamu sudah selesai menunaikan hajimu, perjalanan kamu ke dalam dirimu, maka kamu akan bisa mengingat Allah persis seperti kau mengingat bapakmu sendiri. Kadzikrikum abaakum. Saya dari pagi ceramah sampai sekarang tidak bisa melupakan dia. Dia terus memandang saya, dia terus bersama saya. Tidak pernah satu detik pun saya merasa terpisah dari dia. Karena saya bisa melihat karena dia, saya bisa mendengar karena dia, saya bisa bicara karena dia. Karena dia sang mahadaya hidup yang ada pada diri saya. Saya sadari kehadirannya. Gak usah nunggu mati untuk mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Gak usah nunggu mati. Bisa, bisa. Karena apa? Kita ini sekarang sudah menyatu dengan Allah kok. Cuman kita aja tidak sadar. Karena beda frekuensi. Itu aja kok. Begitu sama frekuensi, sudah. Wa inna ilaihi rajiun. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Minyak ada dalam air. Lihat di dalam sayuran tuh. Butiran-butiran minyak ada dalam air. Minyak tuh sudah pulang ke air. Tapi dia tidak bisa menyatu dengan air. Kenapa? Beda frekuensi. Karena air itu kan sebetulnya minyak. Itu kan air yang terkotori oleh zat lain. Begitu kotoran-kotoran yang melekat pada minyak itu dihilangkan. Kan dia jadi air. Begitu jadi air, dia bersenyawa dengan air. Setuju? Kita ini sudah ada dalam tubuhnya Allah. Kita ini ada di tubuhnya semesta. Tugas kita cuma satu kok. Samakan frekuensimu dengan frekuensi Allah. Kau akan merasakan kehadirannya. Gitu aja kok. Itulah pentingnya belajar. Jadi belajar hati-hati ya. Harus sama orang yang tahu. Jangan sama orang yang sok tahu. Atau pura-pura tahu padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tapi ngajar seperti yang tahu. Seperti yang tahu. Kayak kalian kan kalau dengar ceramah saya di sini seperti yang soleh. Seperti yang sabar. Betul gak? Iya, duduknya rapi. Karena kalian sedang jadi diri palsu. Karena asli kalian bukan di sini. Aslinya nanti keluar dari sini. Tuh. Nah, di sini makan seperti. Nah, jadi apa sih tugas manusia di dunia ini? Tugasnya manusia di dunia ini satu. Memayu hayuning bawono. Mempercantik dunia yang sudah cantik. Jadi tugasnya manusia di dunia ini bukan ngurusi akhirat. Ngurusi dunia. Maka diutus ke dunia. Tetapi membawa nilai-nilai akhirat. Jadi urusi nih manusia, bawa nilai-nilai ketuhanan dalam dirimu. Yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya yang punya nilai kemanusiaan yang bisa ngurusi manusia. Yang di dalam dirinya hanya ada nilai-nilai kebinatangan akan memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan binatang. Banyak? Banyak. Makanya Pancasila tidak cerita Tuhan, cerita ketuhanan. Bukan cerita being, tapi cerita experience of being. Gak usah kamu tuh cerita Tuhan, tapi kamu harus merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang lebih penting. Orang korupsi itu tahu Tuhan kok. Tapi tidak merasakan kehadirannya. Tuhan pun dibohongi. Pancasila tidak cerita manusia kok. Cerita kemanusiaan. Karena nilai manusia terletak pada sisi kemanusiaannya. Sederhana kok kalau ngelihat orang. Beragamanya udah benar atau tidak. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Saya kasih ukuran yang sederhana ya. Untuk melihat orang ini sudah beragamanya benar atau tidak. Gak usah lihat pakaiannya, gak usah lihat apanya. Bacaannya, makhrajnya, gak perlu. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Musim kemarin. Musim online.
Anak-anak belajar online lewat Zoom di rumah. Para dosen mengajar online ke mahasiswanya di rumah. Ada ribuan orang yang sedang bekerja WFH di rumah. Ada orang di rumah ibadah membaca Quran, kenceng pakai speaker. Berapa banyak yang dia ganggu. Saya tidak menyalahkan baca Qur'annya, tetapi kenapa mesti pakai toa? Dan kemudian di situ dia sama sekali tidak punya harmoni, tidak punya rasa. Seakan-akan yang paling penting di dunia dia dengan bacaannya. Sampai tidak pernah peduli pada orang-orang, anak-anak yang sedang belajar. Anak saya sampai gagal tes TOEFL gara-gara ada suara yang masuk. Karena tes TOEFL-nya ya online. Dia ikut ujian TOEFL dari sebuah lembaga bahasa Inggris di India. Gagal tes TOEFL-nya cuman karena ada suara dari luar. Dikiranya ada orang lain. Nangis. Sampai dia bersembunyi kemana, bayar ulang. Satu kali tes TOEFL 3 juta. Bayar ulang. Bayar lagi. Dan gagal ketika ditanya, saya bisa menyelesaikan tes TOEFL tadi, kenapa saya gagal? Ada suara. Coba bayangkan. Ini soal harmoni nih yang saya bicarakan. Ini soal toleransi ya. Supaya kita itu jangan merasa paling benar. Kalau Anda mau baca ya baca aja buat Anda. Apa perubahan buat Anda? Jangan mikirin orang lain dulu. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi ketika Anda berfokus keluar. Perubahan hanya akan terjadi kalau Anda berfokus pada diri Anda sendiri. Baca Quran sampai Anda mengerti, amalkan dalam hidup Anda. Sampai Anda menjadi nyaman bagi siapapun di luar diri Anda. Itu keren. Itu namanya belajar. Itu namanya perubahan. Ayo saya anjurkan, kalian harus baca Quran. Pahami karena itu kitab kita. Tetapi caranya yang etis. Caranya yang sopan. Tidak usah mengganggu siapapun di luar diri Anda. Setuju? Oke. Supaya pinter dikit. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, apakah moderasi itu ajaran Islam? Kita lanjutkan ayatnya. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apakah boleh kita membenci orang lain karena berbeda keyakinan dengan kita? Apakah itu dibolehkan oleh kitab suci kita? Saya jelaskan tidak. Janganlah kamu membenci suatu kaum. Karena ketika kebencian itu ada padamu, akan mendorong kamu berlaku tidak adil. Kalau kamu tidak adil, jauh dari takwamu. Karena adil itu dekat dengan takwa. Kalau tidak adil, berarti jauh dengan takwa. Bagaimana Anda bisa menjadi orang bertakwa kalau Anda berlaku tidak adil? Dan perilaku yang tidak adil itu lahir dari kebencian. Yang paling luar biasa, banyak sekali orang sekarang menghalalkan kebencian pada orang lain karena berbeda keyakinan. Jadi seakan-akan ajaran agama mengajarkan kita boleh membenci siapapun yang berbeda dengan kita. Itu keliru. Karena di Quran dikatakan, janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Karena sikap tidak adil itu datang dari kebencian. Karena sikap adil datang dari kasih sayang. Setuju? Oke. Jadi tidak boleh membenci suatu kaum karena berbeda. Kebencian itu mendorong tidak adil. Dan tidak adil itu berarti menjauhkan kita dari takwa. Ini intisari ayat ini. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Saya menyampaikan sedikit ya pidato Wapres. Ini pidato Wapres pada saat Rakornas. Rakornas tahu singkatan dari apa? Masa nggak tahu? Rapat Koordinasi Nasional. Ini levelnya nasional, Rakornas. Di mana pidato Wapres ini? Di Forum Kerukunan Umat Beragama, namanya FKUB. Di mana dilakukan? Beliau melakukannya secara online di Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Kapan? Itu tanggal 3 bulan November tahun 2020. Apa isi pidatonya? Ini penting saya sampaikan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan.
baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat. Nah, yang akan saya sampaikan adalah 4 indikator moderasi beragama. Apa 4 indikator itu? 1, moderasi beragama itu tumbuh kalau sudah ada toleransi. Apa toleransi tadi? Memahami, menghormati perbedaan. Jangan lupa, jangan ngantuk. Yang kedua, anti kekerasan. Atas nama apapun, kekerasan tidak boleh. Karena tidak ada agama di dunia manapun yang menganjurkan pemeluknya melakukan kekerasan kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Rasulullah bersahabat dengan semua orang yang berbeda. Dengan orang Yahudi. Bukankah itu yang diajarkan beliau? Luar biasa. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan. Karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi bangsa yang bernama Indonesia, makanya komitmen kebangsaan ini perlu dijaga. Setuju? Setuju apa tidak? Bayangkan ya, kalau kita harus berpecah belah dan tiap hari kita perang saudara, seperti apa? Jangankan mikirin yang kayak gini, mungkin ngaji kayak gini pun tidak akan pernah ada. Mencari nafkah pun mungkin tidak pernah terjadi. Betul nggak? Yang dagang di pasar pun mungkin tidak merasa aman. Betul nggak? Makanya keamanan dan stabilitas nasional adalah hal penting untuk sebuah kemajuan bangsa. Ini harus kita ingat ini. Karena terkadang mohon maaf, kita sering ya mengorbankan bangsa yang luar biasa ini demi untuk kepentingan sesaat. Apalagi ketika kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin memiliki kekuasaan, menggunakan politik identitas, memanfaatkan keyakinan untuk mendorong sesuatu. Ini harus cerdas kita. Kita dukung pemilu, tetapi kita tidak usah mendukung pemilu yang kemudian menggunakan politik identitas sekedar untuk memuaskan diri, meraup kekuasaan. Ini perlu kesadaran para sahabat. Kita harus ingat kembali komitmen kebangsaan kita. Dan yang keempat adalah pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Ini pidato yang disampaikan oleh Wapres ini menurut saya keren banget. Makanya saya cuplik pidatonya dan saya sampaikan di sini. Yang keren adalah nomor 4. Pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dan konteks Indonesia yang multikultural dan multi agama. Jadi silahkan semua orang boleh beragama apapun, bebas, tidak dipaksa. Tetapi jangan lupa konteks budaya lokal, keindonesiaan kita tidak boleh hilang. Setuju apa dengan saya? Leluhur kita cerdas nggak? Leluhur kita bangsa Indonesia ini cerdas. Karena apa? Mohon maaf. Mungkin nilai-nilai Islam sudah ada sebelum Islam secara formal datang di negeri ini. Nilai-nilai Islam yang saya bicarakan. Makanya coba nilai-nilai Islam yang sudah ada di tanah kita, di Indonesia yang sudah tumbuh sejak ratusan ribu tahun yang lalu. 1. Nulung kanu butuh. Nilai Islam bukan? Menolong orang yang butuh. Nilai Islam bukan? 2. Nalang kanu susah. Menolong orang yang susah, nilai Islam bukan? 3. Nyaangan kanu poeken, memberi pencerahan pada orang yang kegelapan, nilai Islam bukan? Ngahudangkan kanu sare, membangunkan orang yang lupa, nilai Islam bukan? Nepa kanu poho, mengingatkan orang yang lupa, nilai Islam bukan? Nganter kanu keeng, mengantarkan orang yang takut dengan kehidupan, nilai Islam bukan? Itu sudah menjadi nilai-nilai yang luar biasa di Nusantara ini. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nganter kanu keeng. Coba, nyaangan kanu poeken. Itu sudah menjadi nilai. Dan itu umurnya ajaran ini jauh lebih tua daripada ajaran Islam yang formal datang kemudian. Apakah ajaran Islam itu berlawanan dengan nilai-nilai leluhur yang disampaikan oleh
leluhur kita? Tidak. Tidak, sekali lagi. Kalau kita tahu esensinya. Nah, menjadi berlawanan ketika tidak tahu esensinya. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Jadi kalau begitu, masuk pada cara sekarang. Bagaimana caranya membangun harmoni dan toleransi? Satu, ajaran agama harus menghidupkan, bukan mematikan. Masih ingat? Ada seorang yang sangat luar biasa, ya, seorang yang sangat luar biasa di Islam, namanya Syekh Al-Ghazali. Apa kitab yang paling hebat yang beliau tulis? Namanya Ihya Ulumuddin. Dan kenapa beliau menulis Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan kembali ajaran agama yang sudah kaku dan mati saat itu. Jadi ajaran agama saat itu pernah kaku, pernah mati. Bukan menghidupkan, malah mematikan. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab pertama yang saya kaji di pesantren. Dan kitab Ihya Ulumuddin yang paling akhir bicara tentang Mishkatul Anwar, relung-relung cahaya. Quran surat An-Nur ayat 35 dibahas dalam satu kitab. Itu satu ayat dibahas dalam satu kitab. Jadi itu kitab isinya 5 bab, isinya cuman cerita Quran surat An-Nur ayat 35. Bayangkan. Dan beruntung sekali kalian yang sudah mengalami An-Nur 35. Yang sudah menemukan Nur ala Nurin. Itu dibahas dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Makanya masjid ini tempat kita ngaji, saya beri nama Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu artinya adalah relung-relung cahaya. Semoga masjid ini bisa memancarkan cahaya ke semesta. Yang kedua, ajaran agama tidak boleh dogmatis, tidak boleh doktrin. Melainkan mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan compassion. Compassion itu adalah nilai-nilai spiritual, yaitu cinta kasih. Jadi agama harus mengizinkan untuk bertanya. Maaf ya, para sahabat. Ada orang tua tempo hari datang ke rumah saya, suami istri membawa anaknya umurnya 13 tahun. Saya tanya, kenapa bapak ibu ini datang ke rumah saya? Siapa yang mau ngaji kepada saya? Bukan saya ayah katanya. Bukan ibunya, bukan ayahnya. Yang mau ngaji anak saya nih yang 13 tahun. Emang kenapa? Saya sudah tidak sanggup lagi melayani pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak saya ini. Sudah kalau begitu. Mau masuk? Masuk katanya. Dampingin anaknya. Begitu sudah masuk dapat kajian dari saya sekarang. Tiga-tiganya. Itulah hidayah. Tujuan awalnya mau ngantar anak saja, akhirnya dapat tiga-tiganya. Betul sekali. Anak ini menceritakan kepada saya. Di Jakarta banyak sekali teman-temannya, mohon maaf, merasa malu mengaku beragama tertentu. Merasa malu mengaku beragama tertentu. Kenapa? Akibat adanya pelecehan seksual di tempat orang belajar agama. Yang melakukan itu justru guru agama. Dan lain-lain. Dan yang paling dia soroti adalah kekerasan. Pelanggaran hak asasi manusia pada orang lain atas nama agama dan Tuhan. Itu disampaikan pada saya. Dan ternyata pertanyaannya luar biasa. Memang tidak akan bisa dijawab dengan cara biasa. Makanya orang tuanya bingung ya. Lihat anaknya secerdas itu. Dan harusnya agama itu membangun sikap kritis, kreatif, komunikatif, termasuk juga sikap kolaboratif. Jangan merasa diri paling benar, ya. Sesekali kita pun harus membuka diri, ya, berkolaborasi dengan orang lain supaya kita bisa mengukur ya kemanfaatan kita dalam beragama.